Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi dengan Pak Anggit. Kali ini kita akan membahas mengenai bab baru yaitu sistem gerak pada manusia. Seperti biasa, siapkan alat tulismu, kertas untuk mencatat hal-hal yang penting di video ini. Dan mari kita langsung saja mulai membahas mengenai sistem gerak pada manusia. Oke, pada video kali ini kita akan fokus membahas tentang rangka manusia ya. Kita akan membahas mengenai rangka manusia. Oke. Lalu kita akan mulai bahas dari fungsinya. Jadi rangka manusia itu teman-teman, fungsinya ada yang pertama adalah untuk memberi bentuk dan postur pada tubuh. Ya. Kalau kalian tidak punya rangka, tidak punya tulang, tentu saja tubuhmu itu seperti jeli begitu ya. Nah, syukurlah teman-teman bahwa kamu punya rangka di tubuhmu. Yang kedua, itu untuk melindungi organ-organ vital yang sifatnya lunak dan penting ya teman-teman. Contohnya seperti otak, jantung, dan paru-paru, serta organ yang lainnya. Tentu saja dengan rangka yang keras, hal ini bisa mudah untuk dicapai. Berikutnya, rangka atau tulang sendiri itu berfungsi untuk melekatnya otot-otot pada rangka. Teman-teman tahu bahwa otot-otot yang melekat pada rangka ini pasti jenisnya yang otot lore. Gitu ya. Dan hanya untuk reminder saja, teman-teman, kita kemarin sudah bahas bahwa otot itu adalah alat gerak aktif. Ya, inilah yang membuat tubuh kita bisa bergerak, itu akibat otot yang berkontraksi dan relaksasi. Lalu yang ditempelinya yaitu rangka atau tulang, itu sebagai alat gerak pasif. Ya. Intinya ya karena otot melekat pada rangka, saat otot itu aktif bergerak, rangka ikut-ikutan bergerak, gitu ya. Itu teman-teman. Lanjut. Berikutnya adalah untuk mendukung adanya gerakan pada tubuh, teman-teman. Ya, karena adanya tulang satu dan yang lainnya itu biasanya punya hubungan berupa gerakan yang kita kenal sebagai persendian. Next, yaitu untuk tempat penyimpanan mineral, teman-teman ya. Jadi 62% matriks tulang itu adalah garam anorganik, terutama kalsium fosfat. Nah, inilah yang menyebabkan tulang kita menjadi keras dan kuat. Itu, teman-teman. Lalu fungsinya lagi ada satu lagi, teman-teman, yaitu untuk hematopoiesis ya, bisa menjalankan proses yang disebut sebagai hematopoiesis atau proses pembentukan semua jenis sel darah. Ya. Tempatnya itu ada di sumsum merah. Biasanya sumsum merah ini terdapat pada tulang pipa, tulang pendek, ujung tulang panjang, gitu ya. Dan juga sumsum kuning pada tulang pipi. Itu teman-teman. Oke. Itulah fungsi dari rangka manusia. Next. Oke. Kalau kita berbicara rangka manusia, teman-teman, itu ada dua kelompok ya. Yang pertama adalah kelompok rangka aksial atau rangka sumbu tubuh. Yang kedua adalah rangka apendikuler atau rangka anggota gerak atau pelengkap. Ya. Nah, untuk rangka aksial sendiri itu pokoknya yang ada di center tubuh kita, mulai dari kranium atau tulang tengkorak kepala ya teman-teman, baik itu tempurung maupun wajah. Oke. Lalu juga ada kelompok tulang dada atau sternum, istilah latinnya. Lalu juga ada costae. Ya. Costae ini adalah tulang rusuk dan juga tulang asial yang belakang itu adalah vertebrae atau tulang belakang. Itu teman-teman. Nah, untuk rangka apendikular atau yang pelengkap tadi itu terdiri dari 4 juga ya. Ada cingulum pectorale atau gelang bahu, di mana di situ nanti kamu akan menemui ada clavicula dan scapula. Ada cingulum pelvicale, pelvis ya teman-teman, atau gelang panggul. Lalu juga ada
alat gerak atas, ekstremitas superior, mulai dari lengan atas sampai ujung jari tanganmu. Lalu juga ada ekstremitas inferior, alat gerak bawah, mulai dari paha sampai ujung jari kaki. Nah, teman-teman, untuk bisa melihat ini secara detail plus letaknya di mana, silakan bisa melihat video yang sudah Pak Anggit upload sebelum ini ya. Di situ Pak Anggit sudah menjelaskan nama-nama spesifik tulangnya apa, lalu letaknya di mana ya. Jadi di sini Pak Anggit tidak akan mengulangi lagi supaya tidak overlap gitu ya. Kalau begitu teman-teman, saya sarankan silakan bisa lihat dulu kalau ingin lebih memahami lagi tentang nama tulang dan juga letaknya. Dan di sini Pak Anggit akan next untuk membahas mengenai tipe tulang ya. Jadi tipe tulang itu teman-teman berdasarkan bentuknya, yang pertama itu ada yang disebut sebagai tulang pipa atau tulang panjang. Nah, ini contohnya adalah tulang paha atau femur, tulang lengan atas, oke, atau humerus, tulang betis, fibula, tulang kering, tibia. Nah, ini Pak Anggit mulai membiasakanmu untuk memakai istilah-istilah Latin itu, teman-teman. Oke. Lalu juga ada yang disebut sebagai tulang pendek. Ya, tulang yang memang ukurannya itu pendek, teman-teman ya. Contohnya adalah tulang pergelangan tangan. Oke. Atau karpal dan juga tulang pergelangan kaki. Atau tarsal. Itu, teman-teman. Next, di sini ada tulang yang bentuknya pipih atau gepeng. Ya. Jadi yang bentuknya pipih itu ada tulang dada atau sternum tadi. Ya. Sternum masih dibagi 3, dilihat lagi di video paling sebelumnya. Ada tulang belikat atau scapula. Ya. Lalu ini yang membentuk ini ya teman-teman ya, gelang bahu, salah satu yang membentuk gelang bahu. Lalu juga ada kelompok tulang rusuk atau sternum. Costa ya, tulang rusuk atau costa. Lalu juga tulang tengkorak kepala atau kranium, terutama di bagian tempurung. Lalu juga di wajah itu bentuknya pipih. Next, ada tulang irreguler atau yang tidak beraturan. Cuma ada satu, teman-teman ya, yaitu ruas-ruas tulang belakang, mulai dari tulang leher atau cervicalis sampai ke coccygeus atau tulang ekor, itu semuanya bentuknya irreguler. Itu ya. Next adalah tulang sesamoid. Ini yang bentuknya seperti membulat gitu ya. Ini adalah tulang tempurung, maaf ini bukan kaki, tapi tempurung lutut lebih tepat. Atau istilahnya adalah patella. Oke, itu teman-teman, contoh-contoh dari tipe tulang. Ya, nah ini adalah contoh letaknya, bisa dilihat sendiri teman-teman. Ada yang tulang panjang, tulang pipa tadi ya. Yang pipih bentuknya seperti ini, gepeng ini seperti ini. Ini yang irregular tadi, yang ruas tulang belakang tadi seperti ini. Lalu juga ada ini yang tulang-tulang pendek tadi, penyusun pergelangan tangan maupun kaki. Nah, ini yang bentuknya membulat tadi ya, sesamoid. Itu teman-teman. Oke. Kalau begitu kita akan melihat lagi mengenai struktur tulang. Di bab jaringan hewan kemarin sudah sempat Pak Anggit singgung tentang struktur tulang, tapi kita lihat dari jaringannya ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan melihat dari struktur secara satu tulang utuh itu seperti apa gitu ya. Jadi kalau kita lihat bagian tulang secara utuh itu ada di bagian gambar kiri teman-teman ya. Yang kiri ini. Jadi kalau teman-teman ini tuh seperti contohnya tulang di pahamu itu ya teman-teman ya. Di sini tuh terdapat bonggol nih ya, ada bonggolnya. Lalu ada seperti batang tulangnya memanjang seperti ini. Ya, memanjang seperti ini. Lalu di bawah itu ketemu bonggol lagi.
Nah, di sini Pak Kit hanya ingin menekankan bahwa yang bonggol ini tuh disebut, istilah kerennya adalah ini teman-teman, epifisis ya, epifisis. Epifisis yang bagian atas tuh kamu bisa tambah istilah proksimal sebelum kata epifisis. Jadi ada proksimal epifisis. Lalu bonggol yang bawah itu disebut sebagai distal epifisis. Nah, lalu bagian batangnya ini teman-teman, ya, badan dari tulang ini, pipa ini itu disebut sebagai diafisis, ya, diafisis ini. Nah, itu. Nah, di tengah-tengah diafisis, ya teman-teman bisa lihat di sini ada sumsum tulangnya ya, ada rongganya, dan rongganya itu ada sumsum tulangnya. Itu teman-teman. Oke. Nah, kita lihat perlahan ya. Kita bahas yang atas dulu ya, yang epifisis. Kalau teman-teman lihat struktur dalam epifisis, ini tuh seperti ada rongga-rongga, teman-teman. Rongganya itu membentuk seperti spons. Itulah kenapa struktur yang seperti ini di epifisis itu dikenal sebagai tulang spons. Ya. Dikenal sebagai tulang spons. Nah, di tulang spons ini kenapa kok berongga? Gitu. Mungkin ada yang tanya, Pak, apakah malah Anda jadi tidak kuat ya Pak, kalau misalkan berongga? Justru teman-teman, walaupun dia berongga ya di bagian epifisis ini, atas maupun bawah sama saja berongga semua, tapi justru membantu untuk menjaga tulangmu dari benturan, ada tekanan, gaya berat dan lain-lain. Ya, karena dengan adanya rongga di sini itu ternyata bisa jika ada gaya yang datang di tulang ini itu bisa menyebarkan gaya itu menjadi lebih rata teman-teman ya. Sehingga bidang sentuhnya itu menjadi lebih banyak untuk penyebaran gaya ya, sehingga tulangmu malah tidak mudah rusak. Contohnya ya saat kalian skipping kemarin tuh ya, kalian kan lompat terus menerus ya, ini contohnya tulang paha kaki. Nah, itu saat kamu itu menghentak tanah saat melompat skipping itu 100 kali lagi ya, teman-teman. Itu selama 100 kali pula tulangmu itu tuh terkena gaya, ya, gaya beratmu. Nah, dengan adanya rongga ini tuh malah disebarkan gayanya ke segala arah sehingga malah menjadi lebih ringan besaran gayanya ya. Sehingga tidak menimbulkan kerusakan yang hebat di tulangnya. Nah, kalau ini padat malah bahaya, bisa jadi malah mengurangi bidang sentuh dan gayanya tidak bisa tersebarkan, malah bisa menyebabkan tulangmu itu rawan untuk rusak, itu teman-teman. Oke, yang ini teman-teman yang seperti jaring-jaring spons ini itu, kalau di tulang spons ini itu strukturnya dikenal sebagai trabekula. Kita ulangi ya. Struktur yang menyerupai spons ini itu di tulang spons ini dikenal sebagai struktur trabekula. Silakan bisa dicatat. Oke, next teman-teman. Kita akan lihat ini ya bagian tulang. Nah, di sini teman-teman masih ingat ya, yang paling luar itu ada periosteum, pelindung paling luarnya. Ini paling luar. Ini bagian dari epifisis kalau dipotong tengahnya, teman-teman. Lalu di belakang periosteum, membran pelindungnya itu ada struktur jaringan tulang kerasnya. Di mana kamu tahu bahwa di sini terdapat banyak sistem Havertz. Sistem Havertz apa? Lihat lagi di video jaringan hewan bagian jaringan tulang keras ya, teman-teman. Oke. Setelah melewati tulang keras, teman-teman, di bagian dalam ini ternyata ada membran lagi. Nah, membran ini dikenal sebagai endosteum. Sama-sama teum ya. Sama-sama seperti yang periosteum tadi. Kalau periosteum itu luar, kalau endosteum itu melapisi yang bagian dalam. Ya. Nah, selepas endosteum itu ternyata ada rongganya, teman-teman. Dan rongganya itu diisi ternyata oleh
sumsum tulang. Sumsum tulang. Sumsum tulang, ingat tadi ada yang merah, ada yang kuning. Ya. Fungsinya beda-beda. Merah tadi untuk hematopoiesis. Ya teman-teman, hematopoiesis menciptakan seluruh jenis sel darah, mau merah, mau putih, mau itu keping darah itu juga bisa. Nah kalau kuning itu dia juga bisa khusus untuk memproduksi satu jenis sel darah saja, yaitu produksi leukosit. Ya. Plus di sini juga bisa untuk menyimpan cadangan energi dalam bentuk lemak. Cadangan energi berupa lemak. Makanya teman-teman kamu kalau makan tulang pipa biasanya ya di restoran tulang kambing, misalkan kaki kambing, kamu sedot sumsumnya itu kan enak kan? Ya jelas enak, di dalamnya itu banyak lemaknya kok. Kalau banyak lemaknya kan jadi gurih, makanya rasanya jadi seperti itu. Nah, silakan bisa ditambahkan. Oke. Nah, teman-teman, di sini Pak Anggit juga ingin menekankan, gitu ya. Kalau kita berbicara tentang sel-sel tulang, ya, kamu tahu bahwa yang paling utama itu adalah osteosit. Ya, ini yang ada di dalam sistem Haves, ada di spesifik di dalam laguna, dan ini adalah sel tulang yang dewasa. Sel tulang keras yang dewasa. Inilah yang mengatur pengerasan matriks pada tulang. Dia teman-teman, osteosit ini yang mengatur. Oke. Tapi ternyata tidak hanya osteosit saja jenis sel yang ada di sini. Ya, selain osteosit itu tuh ternyata ada sel awal yang bisa membentuk struktur tulang yang kita kenal sebagai osteoblast. Oke. Osteoblast ini adalah sel yang bisa membentuk struktur tulang. Ya. Itu teman-teman. Dan ternyata ada lagi satu jenis lagi, teman-teman, yaitu osteoklas. Osteoklas ini malah dia sel yang bisa merombak struktur tulang. Nah ini paling tidak nanti teman-teman bisa tahu. Ya, jadi osteoklas ini teman-teman tahu bahwa ada osteoklas itu kalau diaplikasikan di bentuk tulang ya kamu tidak heran bahwa ini kok ada rongganya, ya ada rongga di tulangnya, ini kok di jaringan sponsnya kok juga ada rongga-rongga itu memang karena keberadaan dari osteoklas itu tadi. Itu teman-teman. Oke. Nah bagi yang masih bingung, Pak gimana toh katanya osteoblast itu bisa membentuk struktur tulang. Nah kok ada osteoklas yang bisa membentuk struktur tulang? Berarti ini lawanan dong Pak, ya antagonis dong sifatnya. Tidak teman-teman ya, terbalik. Justru osteoblast dan osteoklas itu bekerja sama untuk bisa menyusun tulangmu untuk menjadi lebih kuat, gitu ya. Contoh, misalkan kalau kamu tuh exercise, gitu ya tadi seperti skipping, lalu juga exercise yang lain dengan intensitas tinggi. Bisa jadi loh teman-teman terjadi kerusakan tulang yang itu tuh ya ringan sih, tidak berat yang tidak sampai patah atau retak gitu ya. Tapi bisa jadi timbul kerusakan di tulangmu itu. Nah, saat ada timbul kerusakan itu, maka seperti bagian tubuhmu yang lain, tulangmu pun bisa meregenerasi diri gitu ya. Bisa memperbaiki dirinya. Tetapi untuk bisa memperbaiki secara maksimal, ini tidak bisa langsung dibangun sama osteoblast, teman-teman. Ya.
Sama halnya seperti kalau kamu membangun rumah itu, misalkan mau direnovasi, lalu ruang-ruangan itu harus dijebol dulu, ya, supaya nanti membangun rumahmu itu bisa lebih baik lagi. Maka di sini akan bekerja adalah osteoklas dulu. Osteoklas itu akan mencoba menghancurkan struktur atau bagian tulang mana yang rusak. Nah, saat itu sudah dihancurkan, begitu teman-teman, pelan demi pelan, lalu nanti osteoklas itu dia akan menghilang, begitu. Tapi menghilangnya osteoklas itu akan mengundang osteoblast. Ya. Jadi nanti osteoblast akan datang ke bagian mana bagian tulang yang tadi sudah dihancurkan sama osteoklas. Sehingga saat sudah datang, nanti dia akan membentuk lagi struktur tulang yang utuh. Jadi semacam di recycle gitu, teman-teman. Nah, jadi ini sangat membantu sekali, ya, osteoklas datang untuk merombak bagian yang rusak, lalu dia akan menghilang, tapi menghilangnya itu sekaligus memberi sinyal kepada osteoblast untuk datang menyusun kembali jaringan tulang yang tadinya sudah dihancurkan secara maksimal oleh osteoblast. Sehingga tulangmu itu akan terbentuk menjadi lebih keras lagi. Ya, jadi teman-teman, kalau kamu tuh exercise atau kamu tuh olahraga gitu ya, tuh jangan takut. Ya. Karena sebenarnya tulangmu pun secara tidak langsung akan menjadi lebih kuat. Gitu teman-teman. Tidak hanya otot, tulangmu pun juga akan menjadi lebih kuat, lebih keras. Sebaliknya, kalau tulangmu itu jarang untuk dipakai exercise, maka akan semakin sulit, semakin lemah gitu ya. Nah, itu teman-teman. Oke, next. Oke. Tanya teman-teman, kita akan membahas tentang pembentukan tulang atau istilahnya adalah osifikasi. Osifikasi ada dua, yaitu osifikasi intramembran dan juga osifikasi intrakartilago. Kita akan bahas dari yang pertama dulu, yaitu yang intramembran. Oke. Untuk osifikasi intramembran, sel yang pertama kali mengawali itu adalah sel mesenkim, namanya. Ya. Ini adalah saat kita tuh masih di embrio ya, bersifat embrional misalnya. Waktu kita masih di dalam kandungan. Nah, jenis tulang yang mengalami osifikasi tipe ini itu adalah tulang-tulang yang bentuknya pipih. Ya. Jadi prosesnya adalah sel-sel mesenkim yang sifatnya embrional tadi itu akan berubah teman-teman menjadi osteoblast. Oke. Nah, saat ini sudah membentuk osteoblast, ya, ternyata osteoblast ini bisa mensekresikan zat yang dinamakan osteoid, yaitu matriks yang belum mengapur, yang belum ada kalsiumnya, teman-teman. Ya. Jadi cuma cairan matriks yang cuma berisi kolagen saja, belum ada ion-ion kalsiumnya di situ. Oke. Lalu lama-kelamaan, teman-teman, osteoid ini tuh mengalami pengapuran atau kalsifikasi. Artinya sudah ada pembuluh darah di sini, ya. Sudah ada pembuluh darah. Lalu pembuluh darah di sini sudah memberikan nutrisi dan ion-ion yang menyebabkan pengapuran, seperti kalsium, fosfat, magnesium dan lain-lain. Itu sudah mulai berkembang di sini. Nah, sembari ada pengendapan ion-ion tadi ya teman-teman ya, mengalami klasifikasi tadi ya. Itu sedikit demi sedikit akan mulai terbentuk struktur sistem Havertz seperti lacuna, lamela, dan juga canaliculi. Itu akan terbentuk terutama di sekitar osteoblast yang tadi mengawali osifikasi ini. Adanya pembentukan struktur sistem Havertz tadi di sekitar osteoblast itu akan memicu osteoblast berubah menjadi osteosit. Nah, saat ini sudah lengkap seperti ini, teman-teman, maka akan memicu terbentuknya sistem Havertz secara sempurna. Dan tidak hanya satu sistem Havertz. Ini terjadi secara berjamaah gitu ya, di struktur tulang keras ya. Lama-kelamaan akan berkembang terus-menerus sistem Havertz-nya, hingga akhirnya nanti akan memicu bagian yang paling luar
itu akan menjadi periosteum atau membran pelindung dari tulang keras ini. Nah, jadilah tulang pipi ini menjadi tulang keras yang sempurna. Itu teman-teman. Oke. Dan berikutnya kita akan membahas tentang ossifikasi intrakartilago. Oke. Dari namanya saja kelihatan, intra dalam, kartilago tulang rawan. Artinya ini adalah pembentukan tulang keras yang awalnya tuh dulu adalah tulang rawan. Kita akan lihat satu demi satu. Jadi sel yang mengawali di sini adalah kondrosit. Wah, dari namanya saja kelihatan ya teman-teman. Ini adalah sel penyusun tulang rawan, kondrosit. Tempat terjadi ossifikasi ini itu adalah di tulang yang bentuknya pipa di tubuh kita dan juga tulang pendek. Ya. Nah, prosesnya itu seperti apa sih untuk bisa membentuk ossifikasi intrakartilago ini? Jadi prosesnya adalah kondrosit atau sel-sel kartilago yang dulu mungkin ada gitu ya teman-teman di humerus kita, di femur kita, di fibula dan tibia kita. Itu dulunya ada banyak kondrositnya, itu akan berubah menjadi osteoblast. Oke. Saat sudah berubah menjadi osteoblast, matriks kartilago itu mengalami pengapuran. Berarti di sini sudah mulai nanti akan ada pembuluh darah yang mulai masuk ke dalam jaringan ini, kartilago ini, lalu menghantarkan ion-ion kalsium, fosfat tadi yang misalkan masuk ke dalam tulang. Nah, alhasil matriks kartilago yang sudah mengalami kalsifikasi ini itu akan memicu perikondrium, ya, membran paling luarnya si kartilago ini itu berubah menjadi periosteum. Oke. Dan saat ini sembari mengalami pembentukan periosteum ini, ternyata pembuluh darah tuh mulai masuk ke dalam tulang dan terbentuk di sistem-sistem nafas. Ya. Akibatnya nutrisi, oksigen, ion-ion yang dibutuhkan untuk pengerasan tulang itu semakin masif untuk memasuki jaringan kartilago ini. Ya. Lama-kelamaan kartilago ini akan mengeras menjadi osteon, sekaligus akan mengalami pertumbuhan, yaitu memanjang ke arah distal dan proksimal. Ya. Distal itu kalau ujung yang jauh gitu teman-teman, proksimal itu yang dekat gitu ya. Artinya itu akan memanjang gitu. Nah, itu teman-teman tentang proses pembentukan tulang atau ossifikasi. Nah, mungkin sampai sini dulu saja teman-teman. Kita tadi sudah belajar tentang bentuk-bentuk tulang, lalu juga struktur tulang, beserta tadi ada jenis-jenis sel tulang, lalu juga ada trabekula, gitu ya, kita sudah bahas. Lalu juga fungsi rangka kita tadi juga sudah pelajari, dan ini tadi yang terakhir adalah ossifikasi. Mungkin sampai sini dulu saja. Jika ada pertanyaan silakan bisa komen ataupun juga menghubungi Pak Andi. Thank you teman-teman, sampai ketemu di video berikutnya.